Ya, Presiden Jokowi ngopi bahas strategi Pilpres bareng 6 parpol di lingkaran pemerintah tanpa Nasdem. Jokowi meminta ke 6 parpol untuk rukun dan menekankan Nasdem tak diundang karena beda haluan. Bagaimana manuver parpol dan peta persaingan capres terkini? Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan, bukan itu saja, semuanya dibicarakan. Presiden Joko Widodo ngopi bareng 6 ketua umum parpol lingkaran pemerintah di Istana Merdeka. Jokowi minta 6 ketua umum parpol rukun dan kompak jelang Pilpres. Apa makna lebih dalamnya dan bagaimana peta terkini persaingan bakal capres? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. 6 ketua umum partai politik lingkaran pemerintah datang ke Istana Merdeka Jakarta Selasa malam, memenuhi undangan halal bihalal dan ngopi bareng Presiden Jokowi. Antara lain Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Jokowi membenarkan pertemuan kurang lebih 3 jam itu membahas banyak hal, termasuk pencapresan, kriteria pemimpin, dan koalisi besar. Semuanya dibicarakan. Tentang koalisi besar ya Pak? Koalisi besar ya Pak? Semuanya dibicarakan, bukan itu saja, semuanya dibicarakan. Yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan politik negara. Ke depan akan seperti apa, tantangannya negara ini apa, semuanya. Dan itu butuh kepemimpinan nasional dengan leadership yang kuat. Yang dipercaya oleh rakyat, yang dipercaya oleh internasional, yang dipercaya oleh investor, yang dipercaya oleh... Di antara parpol pendukung pemerintah, hanya Nasdem yang tak diundang. Namun jajaran Nasdem bilang tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf hingga akhir. Memang tidak diundang pertemuan koalisi tadi malam. Tapi Nasdem tetap berbesar hati, berlapang dada untuk bersama-sama dengan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai selesai, sampai tuntas, karena ini garis politik yang ditegaskan oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh. Sementara Jokowi membenarkan tidak diundangnya Nasdem karena berbeda haluan koalisi. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak alasannya Pak? Kalau sudah mendukung? Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Pasca pertemuan dengan Jokowi di Istana, safari para ketua umum parpol dan bakal capres makin gencar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertamu ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI yang juga politisi senior Golkar Yusuf Kala. JK menyebut silaturahminya dengan Prabowo lebih banyak mengenang soal masa lalu dan hanya sedikit membahas politik. Prabowo pun sowan ke pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah. Prabowo bilang persaingan sebagai bakal capres antara dirinya dengan Ganjar dan Anies harus santai dijalani dan jaga persatuan. Untuk presiden kira-kira sekarang sudah muncul ya 3 nama kan, kira-kira gitu ya. Ada Mas Ganjar Pranowo, ada Mas Anies Baswedan, ada saya sendiri ya. Saudara-saudara, kita santai-santai saja, saudara-saudara. Karena saya tahu, saya kenal Mas Ganjar, saya kenal Mas Anies, kita sama-sama cinta bangsa Indonesia. Bakal capres PDIP dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga intens sowan ke sejumlah tokoh dan ulama. Antara lain Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus di Rembang, Jawa Tengah,
dan Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha. Dalam pertemuan itu Ganjar mengaku sempat ikut nyantri sebentar dengan Gus Baha. Ikut nyantri sebentar tadi sama Gus Baha, diceritakan cara-cara yang selalu menyejukkan, selalu enak, ketawa. Mungkin tadi dengar ya teman-teman, wah ketawanya sampai lepas gitu, itu untuk menunjukkan oh sama sebenarnya beberapa persoalan di masyarakat itu bisa diselesaikan. Sehari setelah bertemu Jokowi di istana, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto soan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Di akhir pertemuan, Erlangga bilang Golkar dan PKB akan jadi motor penggerak di koalisi besar. Berlanjut, Muhaimin menemui Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat. Meskipun masing-masing tak tergoda pindah poros koalisi, AHY maupun Caimin mengaku terus membuka komunikasi dan kemungkinan kerjasama politik. Hasil survei Indikator Politik Indonesia 11 hingga 17 April, Ganjar meraih suara 34%, disusul Prabowo 31,7% dan Anies Baswedan dengan raihan 25,2%. Indikator politik juga menilai dengan selisih suara tidak berbeda jauh, ketiga kandidat masih berpotensi unggul. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia memberi catatan, parpol tak boleh terkesan memonopoli sosok bakal capres jika ingin mendulang lebih banyak suara. Kualitas atau afeksi dari mereka yang kenal tiga capres ini juga harus meningkat kalau elektabilitas mereka ingin ditingkatkan. Karena kalau dikenalannya dari sisi negatif, orang Inggris nyebutnya dengan istilah famous infamous ya, atau notorious, itu juga tidak punya efek elektoral. Yang kedua, tentu partai yang mengusung capres itu harus inklusif. Jadi jangan sampai partai memonopoli capres yang mereka usung. Kalau misalnya ada kesan capres tadi dimonopolisasi oleh elit politik, maka capres yang bersangkutan itu sulit untuk menjadi milik publik. Padahal 2024 adalah pesta publik. Setiap parpol yang kini jajaki koalisi dan coba ajukan bakal capres-cawapres punya satu tujuan, menang. Tapi harus diawasi, jangan sampai ada yang ambil langkah menodai nilai demokrasi. Dan wajib membuktikan demi kepentingan rakyat, tak sekadar retorika belaka. Rizka Clarissa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.